Halo, selamat siang pemirsa Baduver. Sejumlah kader PDI Perjuangan yang memberi sinyal dukungan terhadap Prabowo Subianto menarik perhatian dalam dinamika politik menuju pemilu presiden 2024. Benarkah dukungan terhadap Prabowo Subianto dari kader PDI Perjuangan ini menunjukkan adanya dualisme di tubuh PDI Perjuangan? Saya Sira Safira, inilah kabar pemilu untuk Anda. Pemirsa, Presiden Joko Widodo kembali mempertontonkan kedekatannya dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri BUMN Erick Thohir saat berkunjung ke Malang, Jawa Timur. Lantas, apakah kebersamaan ini dapat menggambarkan dukungan Jokowi kepada Prabowo Subianto dan Erick Thohir? Di tengah dugaan politik dua kaki menjelang Pilpres 2024, Presiden Joko Widodo kembali mempertontonkan kedekatannya dengan kandidat calon presiden dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Bukan hanya bersama Prabowo, Menteri BUMN yang digadang-gadang menjadi calon wakil presiden juga turut diajak saat Presiden bertolak dari Solo, Jawa Tengah ke Malang, Jawa Timur. Sebelum berkunjung ke PT Pindad, Presiden bersama kedua menterinya ini bahkan menyempatkan diri untuk mengecek harga di pasar tradisional. Meski Jokowi menyebut kehadiran dua menterinya ini terkait kunjungan ke PT Pindad, aroma politis dukungan Presiden terhadap pasangan Prabowo Erick Thohir justru menguat. Saya mencatat nih, minimal nih ada 4 nih yang coba ditunjukkan gitu, yang ingin ditunjukkan ke Pak Jokowi supaya memperhatikan. Taruh, yang ingin ditunjukkan oleh siapa? Pak Jokowi. Oleh Pak Jokowi. Satu. Yang pertama, menurut saya PDI Perjuangan. Ini tentang posisi Pak Jokowi di PDI Perjuangan. Saya bisa begini loh, saya bisa ajak Prabowo sama Erick jalan-jalan. Terus kemudian yang kedua, menurut saya, dia ingin menunjukkan kepada investor. Ini kan diehardernya IKN nih Pak Jokowi. Betul. Ini loh, MyNext. Kemudian yang ketiga, ini mohon maaf nih, calon presiden lain dan calon wakil presiden lain yang mengharapkan blessing dari Pak Jokowi. Pak Jokowi. Nah yang keempat bolehlah kita tunjukkan pada rakyat ya, ini loh, saya kan kemarin bertanya-tanya siapa ya, ini ya saya nyaman nih sama mereka berdua. Sementara pengamat politik Siti Zuhro juga melihat bahwa agenda Presiden ini sebagai bentuk dukungan terhadap menteri. Tapi kan event ini digunakan itu tidak ada orang yang menolak. Jadi memang acaranya ke Pindad gitu ya. Dan itu urusannya dengan Menhan, tapi karena ada nuansa bisnisnya harus dengan Menteri BUMN kan gitu. Lah, jadi ya dicari-carikan lah kan gitu ya, seperti itu. Tapi kita itu kan sudah memasuki tahapan pemilu, baik presiden maupun pemilu untuk legislatif. Namun pengamat komunikasi politik Emrus Siombing justru menilai langkah Presiden sebagai upaya untuk mendekatkan PDI Perjuangan dengan Prabowo Subianto. Saya kira nanti dukungan itu akan memberikan dukungan yang lebih kuat lagi. Jadi sinyal-sinyal yang sifatnya kedekatan dengan Prabowo akan bisa berubah bentuk kedekatan tersebut. Misalnya coba kita lihat tadi kan, disupiri oleh di TV One barusan, disupiri oleh Pak Prabowo Joko Widodo. Itu kan menunjukkan kedekatan. Nah, ketika nanti sudah jelas dan sudah ada kesepakatan di internal PDI Perjuangan, saya pikir segala kekuatan, termasuk menggunakan simbol-simbol verbal dan non-verbal, akan berlabuh kepada Ganjar Pranowo dengan menggunakan simbol-simbol juga. Demikian. 203 hari menjelang pemilu 2024, dukungan Presiden Joko Widodo masih menjadi pertanyaan. Apakah Presiden akan tetap mendukung Ganjar Pranowo sebagai kader PDIP atau justru mendukung Prabowo Subianto? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, bakal calon presiden 2024 Anies Baswedan berkunjung ke Yogyakarta dan bernostalgia dengan teman semasa SMP-nya. Semasa remaja, Anies Baswedan menjalani sekolahnya di SMP Negeri 5 Kota Yogyakarta. Bakal calon presiden 2024 Anies Baswedan bernostalgia dengan teman semasa SMP di Yogyakarta. Sambil sarapan pagi, Anies Baswedan tampak ngobrol dan bercengkrama dengan rekan-rekan semasa belajar di SMP Negeri 5 Yogyakarta.
Kunjungan Anies Baswedan ke SMP 5 Yogyakarta sekaligus pulang kampung pada momentum ulang tahun SMP 5 Yogyakarta ke-72. Anies juga mengungkapkan selain menuntut ilmu, dirinya juga berorganisasi dibimbing guru-guru di SMP 5 Yogyakarta. Belajar akademik, dari sini saya belajar organisasi. Dan karena Jogja pada masa itu masih tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan masih sudah segitu. Jadi kami di SMP sering mendapatkan para pejuang. Kehadiran Anies Baswedan di SMP 5 Yogyakarta mendapat sambutan meriah dengan berfoto maupun bercerita tentang masa-masa di sekolah dulu. Dari Yogyakarta, Nuryanto, TV One mengabarkan. Selepas dari Yogyakarta, Anies Baswedan menyambangi mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti di Pangandaran, Jawa Barat, Senin kemarin. Seperti unggah di akun media sosial miliknya, Anies Baswedan mendadak bertemu dengan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti kemarin. Anies naik kereta Argo Wilis dari Yogyakarta menuju Banjar, kemudian lanjut ke Pangandaran ke rumah Susi. Anjang sana dua menteri di era Joko Widodo ini berlangsung di beberapa tempat, salah satunya di Susi International Beach Strip. Silaturahmi Anies dan Susi berlanjut pagi tadi. Keduanya sarapan lontong sayur, lalu mereka berbincang sambil ngopi bareng. Pemirsa, Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN Zulkifli Hasan dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Republik Indonesia terkait pencalonan Bupati Sumbawa, Nusa Tenggara Barat tahun 2020 lalu. Kuasa hukum dari salah satu calon Bupati Sumbawa, Syarifuddin Jarot, dan bacalon Wakil Bupati Muklis melaporkan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan ke Bawaslu pada siang tadi. Zulkifli Hasan pada tahun 2020 diketahui memberikan rekomendasi kepada bakal calon Bupati Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, yakni Syarifuddin Jarot dan bacalon Wakil Bupati Muklis. Namun beberapa saat kemudian tidak ada konfirmasi dari pihak PAN dan rekomendasi tersebut dibatalkan sepihak, sehingga diganti ke salah satu calon lain tanpa adanya pemberitahuan yang pasti. Untuk informasi terbaru dari Bawaslu, ada rekan kami Rehana Mezia yang akan mengabarkan secara langsung. Rehana dengan informasi terbaru. Ya baik, selamat siang Sira Sapira dan juga pemirsa. Bakal calon dari Bupati Sumbawa pada tahun 2020 diketahui telah mendapatkan rekomendasi khusus dari pihak PAN. Namun nyatanya pihak dari Partai PAN ini menggugurkan atau tidak jadi mencalonkan kedua calon dari Bupati Sumbawa tersebut. Walaupun memang sempat pemirsa diketahui bahwa tim sukses dari kedua pihak dari calon bupati tersebut telah memberikan uang sebesar 800 juta kepada pihak PAN, yakni untuk mengetahui informasi dan juga bagaimana kronologi tersebut. Kita akan bergabung untuk membicarakan mengenai bagaimana kronologi kejadian tersebut dengan kuasa hukum, yakni Mayor CHK Purnawirawan Marwan Iswandi. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak. Bagaimana sebetulnya kronologi awal dari kejadian ini, Pak? Kejadian awal itu gini, Mbak. Saya akan mendapatkan surat kuasa. Kami dapat surat kuasa untuk membantu Pak Tia Rahman. Tia Rahman ini salah satu tim pemenangan Pak Syafruddin Jarot. Pak Syafruddin Jarot ini adalah bakal calon Bupati Sumbawa. Pada tahun 2020, Pak Tia Rahman ini bersama Ketua DPC PAN Provinsi atas nama Pak Muazzin datang ke PAN, kantor PAN. Nih ada kata-katanya, saya antar sendiri ke DPP PAN saat memberikan mahar. Menurut pengakuan daripada klien kami, dia memberikan mahar itu sebesar 800 juta. Setelah itu, menurut pengakuan dari klien kami, dan
dibuktikan yang ada, fakta yang ada juga, dapat rekomendasi atas nama Pak Saprudin Jarot. Ini berjalannya waktu Pak Saprudin Jarot ini diganti oleh orang lain lagi. Baik Pak, lalu kasus ini kan terjadi pada tahun 2000, apa baru sekarang Pak dilaporkan pada pihak Bawaslu? Nah, saya kurang tahu. Yang penting kami kan baru mendapat surat kuasa, Mbak. Saya baru mendapat surat kuasa dan kami sudah melakukan tabayun ke PAN. Sudah beberapa kali saya datang ke PAN. Dokumentasinya ada saya, bahkan saya kirim surat ke Pak Zulkifli Hasan sebagai ketua PAN, ketua umum PAN nih, tanda terimanya. Tapi sampai saat ini tidak ada respon dari pihak PAN. Makanya saya menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tugas wewenang daripada Bawaslu ini adalah menerima laporan masyarakat. Makanya saya laporan ke sini sekarang itu, Mbak. Baik, Pak. Terima kasih atas waktunya ya, Pak. Ya, baik Sira Safira dan juga pemirsa, demikian laporan yang dapat disampaikan untuk sementara waktu ini mengenai kasus dari pencalonan Bupati di Sumbawa tersebut. Kembali ke studio. Pemirsa, manuver sejumlah kader PDI Perjuangan yang memberi sinyal dukungan terhadap Prabowo Subianto menarik perhatian dalam dinamika politik menuju Pilpres 2024. Dukungan terhadap Prabowo Subianto dari kader PDI Perjuangan menunjukkan adanya dualisme dalam kepemimpinan di partai yang diketuai oleh Megawati Soekarno Putri tersebut. Budiman Sujatmiko, politikus senior PDI Perjuangan, menemui Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto 18 Juli lalu. Dalam pertemuan tersebut, Budiman Sujatmiko memuji Prabowo Subianto dengan menyebut ia sosok yang layak memimpin Indonesia. Tak hanya Budiman Sujatmiko, politikus senior PDI Perjuangan lainnya, Effendi Simbolon, juga memberikan sinyal mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Sinyal tersebut terkemuka saat Effendi Simbolon mengundang Prabowo Subianto ke acaranya. Sebelumnya, Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, juga sempat bertemu dengan Prabowo Subianto di Solo pada pertengahan Mei lalu. Hal yang sama dengan Budiman Sujatmiko dan Effendi Simbolon, Gibran juga menyatakan dukungan kepada Prabowo sebagai kandidat calon presiden di pemilu 2024. Usai melakukan pertemuan dan menyatakan dukungan terhadap Prabowo Subianto, Gibran dan Effendi Simbolon dipanggil DPP PDIP untuk dimintai klarifikasi. Dalam klarifikasinya, baik Gibran maupun Effendi Simbolon tetap mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden PDI Perjuangan. Menurut pengamat politik Ubaidillah Badrun, dukungan terhadap Prabowo Subianto dari kader PDI Perjuangan menunjukkan adanya dualisme dalam kepemimpinan di partai yang diketuai oleh Megawati Soekarno Putri tersebut. Saya melihat ini adalah fenomena yang menggambarkan bahwa 3 orang kader PDIP itu sebetulnya terlihat lebih dekat dengan Jokowi. Jadi ada persoalan yang sangat serius sebenarnya di tubuh PDIP, karena ada satu sisi dia tegak lurus kepada Megawati, ada yang tegak lurus kepada Jokowi. Dualisme ini yang sebetulnya membuat kader PDIP mengalami semacam keterbelahan ya di dalam sikap politiknya. Ubaidillah Badrun juga memprediksi dualisme di tubuh PDI Perjuangan akan terjadi sampai bulan Oktober mendatang, yaitu periode batas pendaftaran Capres dan Cawapres pemilu 2024 oleh KPU. Sinyal dukungan dari sejumlah kader PDI Perjuangan terhadap Prabowo Subianto sangatlah menguntungkan elektabilitas Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Yasmin Rahmadi, Rian Syahrul, TV One mengabarkan. Nama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin disebut masuk dalam daftar bursa Cawapres Ganjar Pranowo. Namun demikian, Caimin masih enggan berkomentar dan menyatakan pilihannya apakah tetap bertahan koalisi dengan Gerindra atau berpaling ke PDI Perjuangan. Nama Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Muhaimin Iskandar, masuk dalam daftar 5 kandidat calon wakil presiden untuk mendampingi Ganjar Pranowo yang dicalonkan PDI Perjuangan.
Meski menjadi kandidat Cawapres, Muhaimin Iskandar masih enggan berkomentar. Saat melakukan safari politik dengan ratusan pendeta umat Kristen sekarisidenan Madiun di rumah Joglo, Kondang Air, Jawa Timur, Muhaimin justru menyerahkan keputusan ke DPP PKB. Apanya? Keras. Gus Muhaimin kan ini dekat dengan Prabowo. Nah, sementara nama Gus Muhaimin masuk dalam daftar 5 calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo, ini seperti apa? Oh, nanti itu yang ngomong DPP lah, saya nggak boleh ngomong. Sebelumnya, Ketua Umum DPP PDIP Puan Maharani mengungkap 5 nama yang tengah digodok menjadi calon wakil presiden Ganjar Pranowo. Mas Sandiaga, Pak Erik, Pak Andika, Mas Ahaye, Caimin. Mantap semua tuh ya, Mbak. Akan ada tambahan lagi? Baru jalan ke Senin kita, Pak. Ada tambahan? Ada 10 nama, tapi sekarang sudah mulai mengerucut. Saat ini PKB bersama Gerindra telah mendeklarasikan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Kedua partai ini telah sepakat untuk mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden di Pilpres 2024 mendatang. Dari Magetan, Jawa Timur, Miftahul Ervan, TV One mengabarkan. Pemirsa, berbagai upaya terus dilakukan para relawan dan pendukung untuk memenangkan calon presiden pilihannya. Di Garut, Jawa Barat, relawan Prabowo membagikan sembako untuk warga. Sementara di Bandung, relawan Ganjar menggelar pelatihan digital marketing untuk milenial. Selesai. Relawan Prabowo Subianto yang mengatasnamakan relawan Mas Bowo menggelar kegiatan rakyat di Garut, Jawa Barat. Kegiatan rakyat itu berupa pembagian sembako, pengobatan gratis, serta jalan sehat. Tidak hanya itu, relawan Mas Bowo ini juga menggelar riding dari Banjar dan finish di Garut. Dalam kegiatan ini, relawan yang bergabung bersama para masyarakat pendukung bakal calon presiden menginginkan sosok Prabowo menjadi presiden Indonesia di masa akan datang. Relawan Mas Bowo ini bukan hanya menggelar kegiatan di Garut saja, melainkan serentak di beberapa titik di tanah air seperti Lombok dan Banjar. Relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Pemuda Mahasiswa Nusantara PMN menggelar pelatihan digital marketing di Kota Bandung, Jawa Barat. Kegiatan yang digelar di Kelurahan Cipedes, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung itu disambut antusias oleh warga dari kalangan muda hingga orang tua. Para peserta mendapatkan berbagai ilmu dan informasi mengenai kewirausahaan yang memanfaatkan kemajuan teknologi digital. Pelatihan ini diharapkan bisa bermanfaat dan menarik perhatian warga sekaligus bisa mengikuti sosialisasi relawan untuk mengenal sosok Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden. Dari Garut dan Bandung, Jawa Barat, tim TV One mengabarkan.